Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Nishau Mendi dan saya Anjali Tanika Dewi Ludis. Kami dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 di Lahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, hari ini kami akan memberitahukan mengenai video tentang transmisi data. Ikuti video ini. Pengertian kabel UTP. Yang pertama, unshielded, tidak memiliki pelindung berupa lapisan aluminium foil sehingga rentan terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Kedua, twisted pair, kabel pasangan berpilin atau berbelit. Dari istilah di atas, kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah kabel pasangan berpilih atau berbelit yang tidak memiliki pelindung berupa lapisan aluminium foil sehingga rentan terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Jenis kabel UTP terbagi menjadi dua, ada kabel straight through dan kabel crossover. Kabel straight through, pada tipe kabel UTP yang satu ini, ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama sesuai dengan standar EIA atau TIA, misalnya model 568A ke model 568A. Fungsi dari kabel straight through yaitu yang pertama menghubungkan komputer ke port biasa di switch, yang kedua menghubungkan komputer ke port LAN atau LAN modem cable atau DSL, yang ketiga menghubungkan port WAN router ke port LAN modem cable atau DSL, yang keempat menghubungkan port LAN router ke port uplink di switch, yang kelima menghubungkan dua switch dengan salah satu switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Kemudian yang kedua ada kabel crossover. Pada tipe kabel UTP yang satu ini, ujung kabel yang satu menggunakan urutan standar EIA atau TIA untuk model 568A. Sementara ujungnya yang satunya lagi menggunakan urutan kabel TIF atau EIA untuk model 568B. Dengan begitu, maka bisa disimpulkan bahwa urutan kabel crossover adalah gabungan dari kedua macam kabel straight through yang terdiri dari model 568A dan 568B. Fungsi dari kabel crossover yaitu yang pertama menghubungkan dua buah komputer secara langsung, yang kedua menghubungkan dua buah switch menggunakan port biasa di antara kedua switch, yang ketiga menghubungkan komputer ke port uplink switch, yang keempat menghubungkan port LAN router ke port biasa di switch. Bagian-bagian dari kabel UTP, yang pertama ada kawat tembaga. Kawat tembaga yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Kemudian yang kedua ada insulator. Tiap-tiap kawat tembaga dilapisi oleh insulator yang memiliki warna berbeda-beda. Misalnya bisa kita lihat ada warna orange, hijau, coklat, dan ada juga warna biru. Ada warna orange putih, hijau putih, coklat putih, dan ada biru putih. Fungsi lapisan yang satu ini adalah untuk melindungi kawat tembaga agar tidak bersentuhan langsung dengan kawat tembaga lainnya saat dipilin. Kemudian ada kabel jaket.
Di bagian paling luar terdapat kabel jaket yang berfungsi sebagai pelindung kabel UTP itu sendiri terhadap gangguan dari luar. Kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kelebihan kabel jaringan UTP, yang pertama, harga kabel jaringan UTP terbilang murah dibandingkan kabel jaringan lainnya. Yang kedua, instalasi atau permasangan kabel jaringan UTP terbilang mudah. Yang ketiga, pemeliharaan kabel jaringan UTP terkenal mudah. Yang keempat, ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil yang berdiameter 0,43 cm sehingga terbilang fleksibel dan mempermudah dalam membuat saluran kabel. Yang kelima, kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Kemudian, kekurangan kabel jaringan UTP. Yang pertama, kabel jaringan UTP rentan terhadap efek interferensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Yang kedua, jarak jangkauan kabel jaringan UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel jaringan jenis koaksial. Yang ketiga, adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Yang keempat, beberapa kalangan banyak yang mengeluhkan transmisi data dari kabel jaringan UTP cenderung lambat. Yang kelima, diperlukan perangkat tambahan berupa pipa plastik. Kabel koaksial merupakan sarana penyalir atau pengalir hantar atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel jaringan koaksial memiliki nama lain BNC yang merupakan singkatan dari Bayonet North Connector atau umum juga disebut dengan istilah COAX. Sementara dalam bahasa Indonesia istilah kabel koaksial dapat diartikan sebagai kabel speaker, sepaksi atau sesumbu. Fungsi kabel jaringan koaksial yakni sebagai media penghubung yang mengalirkan data dari perangkat keras komputer yang satu dengan perangkat keras komputer lainnya, di mana kemampuan melakukan transmisi data kecepatan tingginya bisa dikatakan cukup baik di samping fungsi lainnya untuk membagi sinyal broadband atau sinyal frekuensi tinggi. Bagian-bagian dari kabel koaksial. Yang pertama, kabel tembaga atau center core. Kabel tembaga, center core yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Yang kedua, lapisan plastik atau dielectric insulator. Lapisan plastik atau dielectric insulator ini berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal atau metallic sheath yang melingkupinya. Ketiga, lapisan metal atau metallic sheath. Lapisan metal atau metallic sheath ini berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Keempat, lapisan plastik atau plastik jacket. Lapisan plastik atau plastik jacket ini berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel itu sendiri. Kecepatan transmisi pengiriman data pada kabel koaksial sebesar 100 MB per sekon. Kelebihan kabel jaringan koaksial. Yang pertama, kabel jaringan koaksial memiliki tingkatan keandalan yang tinggi dalam proses transmisi meskipun terbatas dari segi jangkauan. Yang kedua, penguatannya dari repeater tidak perlu sebesar kabel twisted pair. Ketiga, kabel jaringan koaksial lebih murah dari kabel fiber optik. Yang keempat, teknologi yang dianut kabel jaringan koaksial sudah sangat umum alias tidak asing lagi karena sudah digunakan selama puluhan tahun untuk berbagai jenis komunikasi data. Yang kelima, kabel jaringan koaksial mempunyai kemampuan dalam menyalurkan
sinyal-sinyal listrik yang lebih besar dibandingkan saluran transmisi dari kawat biasa. Keenam, kabel jaringan koaksial memiliki ketahanan arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Ketujuh, meskipun instalasi kabel jaringan koaksial terbilang rumit, namun kabel jaringan koaksial sangat peka terhadap isyarat. Ke-8, kabel jaringan koaksial bisa menampung pengkabelan yang lebih panjang di antara jaringan dengan perangkat-perangkat lain dibandingkan kabel sensitif field. Kekurangan kabel jaringan koaksial. Yang pertama, kabel jaringan koaksial perlu dipasang dengan teliti dan cenderung rumit, terutama dalam hal mempertimbangkan ukurannya. Kedua, biaya pemeliharaan kabel jaringan koaksial relatif mahal sehingga berat di ongkos. Ketiga, lebar bidang frekuensi dalam kabel jaringan koaksial hanya terbatas oleh gain atau pengerasan yang dikehendaki yang diperlukan untuk mempertahankan mutu sinyal yang baik. Keempat, jangkauan transmisi kabel jaringan koaksial terbatas sehingga dalam suatu jaringan tertentu maka transmisi sinyal-sinyal elektromagnetik harus diangkat dengan serangkaian repeater yang terbuat dari tabung elektron pada jalur tersebut agar penyampaian komunikasi terjalin lebih baik. Kelima, kabel jaringan koaksial sangat rentan terhadap perubahan variasi temperatur yang terjadi dalam kabel. Fiber optik. Fiber optik adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat, kaca atau plastik mengirimkan data. Kabel fiber optik terdiri dari seikat benang kaca yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer dengan yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan repeater. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pangcoding, komunikasi, suara, atau data komputer. Komunikasi fiber optik tergantung pada prinsip cahaya pada medium kaca dapat membawa informasi lebih banyak dan jarak yang jauh dibanding sinyal listrik yang dibawa oleh media tembaga atau koaksial. Kemurnian serat kaca digabungkan dengan sistem elektronik yang maju memungkinkan serat terlebih mengirimkan sinyal cahaya digital melampaui jarak 100 km tanpa alat penguat. Fiber optik merupakan media transmisi yang ideal dengan sedikit transmisi loss, gangguan rendah, dan potensi bandwidth yang tinggi. Prinsip kerja fiber optik. Prinsip kerja fiber optik tergantung pada prinsip jumlah refleksi internal. Refleksi cahaya atau dibiaskan berdasarkan sudut yang menyerang permukaan. Prinsip ini berpusat pada cara kerja serat optik membatasi sudut di mana gelombang cahaya dikirim memungkinkan untuk mengontrol secara efisien sampai ke tujuan. Gelombang cahaya ditutupi dengan inti dari fiber optik. Dalam hal yang sama, bahwa frekuensi sinyal radio ditutupi dengan koaksial kabel. Gelombang cahaya diarahkan ke ujung serat dengan direfleksikan di dalam inti. Kabel fiber optik biasanya diaplikasikan pada infrastruktur jaringan telekomunikasi, misalnya pada jaringan telepon dan jaringan komputer. Jenis-jenis kabel fiber optik. Ada dua jenis kabel fiber optik, yang pertama single mode dan yang kedua multi-mode. Kabel fiber optik multi-mode adalah tipe yang digunakan untuk tujuan komersial. Inti lebih besar dari serat single mode memungkinkan ratusan modus cahaya terbesar tersebar melalui
serat secara bersamaan. Selain itu, diameter multimode memiliki serat inti lebih besar, diameter 0,0025 inch atau 62, mikron, dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombang 850 sampai 1300 nm. Kabel fiber optik single mode memiliki inti yang lebih kecil atau berdiameter 0,00035 inch atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah atau panjang gelombang 1300 sampai 1550 nm yang memungkinkan hanya satu mode menyebarkan cahaya melalui inti pada suatu waktu. Serat single mode dikembangkan untuk mempertahankan integritas data spesial dan spektrum dari masing-masing sinyal optik jarak yang lebih jauh, mengizinkan informasi akan disampaikan lebih lanjut. Kecepatan transmisi pengiriman data pada kabel optik ialah 1 GB per sekon. Bagian-bagian dari fiber optik. Yang pertama, ada inti. Pada bagian inti, jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 sampai 50 mm. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan semakin baik pula kualitas dan kemampuan fiber optik ini. Kemudian ada cladding. Untuk bagian ini adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding. Dan untuk diameternya antara 5 sampai 250 mm. Selain itu, sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Kemudian ada coating. Lapisan ini juga sering disebut sebagai mantel. Berbeda dengan inti dan cladding yang terbuat dari kaca, untuk lapisan ini terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari mantel ini adalah untuk melindungi gangguan dari luar seperti lengkungan kabel dan kelembapan udara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan dalam. Setiap mantel memiliki warna yang berbeda-beda, tujuannya agar dapat mempermudah penyusunan urutan chord. Strip member dan outer jacket. Perlindungan utama berawal dari lapisan ini. Lapisan strip member dan outer jacket merupakan lapisan terluar dari kabel fiber optik. Fungsinya jelas untuk melindungi inti kabel fiber optik dari gangguan secara langsung. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Ada beberapa kelebihan fiber optik, diantaranya yang pertama, kapasitas atau bandwidth yang besar dalam mentransmisi informasi yang ada memiliki kecepatan yang tinggi hingga mencapai beberapa gigabyte per detik. Yang kedua, sinyal degradasi lebih kecil, tidak terpengaruh pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena terbuat dari kaca dan plastik murni. Yang ketiga, ukurannya kecil, ringan, lebih tipis dan fleksibel, mempunyai diameter yang lebih kecil daripada kabel tembaga sehingga memudahkan supply dan pemasangan. Yang keempat, murah jika membandingkannya dengan banyaknya daya transmisi dari kabel tembaga kapasitas lebih besar. Yang kelima, serat optik aman, tidak mudah terbakar, tidak mengalirkan listrik. Kekurangan fiber optik. Dari sekian banyaknya kelebihan yang ditawarkan, penggunaan kabel fiber optik juga memiliki kekurangan, antara lain harga yang relatif mahal dalam hal penyambungan karena memerlukan alat khusus dan memerlukan keahlian dan ketelitian dalam penyambungan kabel fiber optik.
terdapat LED inframerah yang berguna untuk pemancaran yang juga telah dilengkapi dengan rancangan untuk membangkitkan data yang akan dikirim melalui sinar inframerah serta foto transmitter yang dapat serta komponen penerima. Oh, jadi gitu, makanya waktu dulu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Menurut teori Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, yaitu arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan. Menurut hipotesis Maxwell, medan listrik yang berubah-ubah akan menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah pula. Medan magnet yang berubah-ubah dapat menimbulkan medan listrik berikutnya. Demikian seterusnya, sehingga didapatkan proses berantai dari pembentukan medan listrik dan medan magnet yang menjalar ke segala arah. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Frekuensi gelombang yang rendah memiliki panjang gelombang yang panjang. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka energi yang dimiliki gelombang akan semakin besar. Selain itu, panjang gelombang akan semakin pendek. Jika diurutkan dari frekuensi kecil ke besar, maka gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang microwave, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Kita sering mendengar penyiar yang menyiarkan berita atau informasi dari radio. Selain itu, kita dapat melihat berita informasi lainnya dari televisi. Panjang gelombang dari gelombang radio bervariasi, mulai dari 16 cm atau sepanjang botol minuman, mobil, kapal, gunung sampai lebih panjang dari diameter bumi kita. Pernahkah kalian melihat sebuah microwave dan alat pendeteksi kecepatan kendaraan? Dua hal tersebut salah satu contoh gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter atau frekuensi antara 300 Hz sampai 300 GHz. Memindahkan channel TV menggunakan remote merupakan salah satu aplikasi dari sinar inframerah. Panjang gelombang sinar inframerah antara 760 nanometer hingga 1 mm. Kok kayaknya enak? Bagilah. Boleh? Coba bagilah. Ya udah, hidupin lah. Bluetooth. Iyalah. Ya udah, hidupin lah Bluetoothmu. Oke. Dah. Udah. Kan? Lagi. Apa nama Bluetoothnya? Toyota WWM WW86. Oke. Terima? Ya, terima. Beginilah hasilnya. Udah berapa persen, Gal?
24, 28, 31. Demikianlah video tentang pembelajaran transmisi data. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam video pembelajaran kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.